Bab 039. Rasa bersalah Arman semakin menjadi, karena janji yang tak bisa ditepati. Tapi mau bagaimana lagi? La pergi mandi sebentar dan berganti pakaian bersih. Perlahan, ia mendekati Chelsea yang nampak tertidur pulas hingga suara dengkuran halus terdengar dari mulutnya. Tangan Arman terulur, mengusap lembut wajah istrinya. Satu kecupan di kening, pipi dan bibir tak lupa ia berikan. Namun, sedikitpun hal itu tidak membuat Chelsea terganggu, karena efek obat yang membuatnya tidur sangat nyenyak. "Sayang," bisik Arman, saat merebahkan diri di samping Chelsea. Sayangnya tak ada sahutan, kecuali deru napas yang menghembus teratur. Perlahan, Arman menarik Chelsea ke dalam dekapannya dan menjadikan lengannya sebagai bantalan. "Maafin, Mas. Maaf ya," ucap Arman penuh penyesalan. Entah berapa kali ia mengusap kening Chelsea, sebelum akhirnya ikut terlelap karena lelah. Selepas salat subuh, Chelsea tak tidur lagi. Ia segera mandi dan menyiapkan kemeja, dasi merah, dan celana katun hitam khas anggota reskrim, yang akan dipakai Arman hari ini, untuk menerima penghargaan di kantor Mapolres. Arman yang baru selesai salat, hanya bisa memandangi istrinya sembari memikirkan hal apa yang harus ia katakan untuk meminta maaf. Karena ia tidak mungkin berjanji untuk mengajak Chelsea jalan-jalan lagi, mengingat banyaknya kegiatan yang harus ia jalankan sebelum berangkat. "Mas." Chelsea berbalik menghampiri Arman. "Ayo siap-siap. Saya tunggu di bawah. Jangan bicara terlalu formal, panggil aku saja." "Iya, aku mau ke bawah." Melihat Chelsea yang tak banyak protes malah membuat Arman semakin tidak bisa berdiam diri. Sebelum Chelsea beranjak, ia lebih dulu meraih pergelangan tangannya. 68. "Maaf, karena kemarin, aku pulang kemalaman. Ada tugas penting yang sedang dalam persiapan." Kening Chelsea mengerut, bingung. "Tugas apa?" "Itu, nanti aku sampaikan saat sarapan. Sekalian kasih tahu Oma juga." Ditariknya Chelsea ke dalam pelukannya. "Sekali lagi Mas minta maaf. Banyak hal yang ingin Mas jalani bersama kamu. Tapi, sekarang bukan waktu yang tepat. Kamu yang sabar ya." Setiap mengerjapkan mata, rasanya gemuruh tangis Chelsea hendak meluap. Apalagi kali ini. Apa yang akan ia dengar dari Arman? Rasa penasaran meronta-ronta mendesak sanubari, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Hingga saat berkumpul di ruang makan, situasi sudah tidak seceria biasanya. Chelsea terus melirik Arman yang terus menunduk sejak tadi. Beberapa menit, dan akhirnya pria itu menegapkan kepala menatap Oma Lucita yang sedang asik menyeruput minuman herbalnya. "Oma, ada yang ingin saya sampaikan." "Apa?" Cangkir yang sejak tadi dipegang, kembali diletakkan di atas meja. Beliau merapatkan kacamatanya, agar bisa melihat Arman dengan lebih jelas. "Ngomong aja, apa yang kamu sampaikan?" Sebelum bicara, Arman kembali menoleh menatap Chelsea sebentar, lalu kembali fokus kepada Oma. "Saya dapat perintah dari Kapolri untuk bergabung dalam tim khusus yang akan berangkat ke NTT awal bulan depan." "Apa?" Kerut di dahi wanita tua itu semakin terlihat jelas. Wajahnya yang pucat, berubah kemerahan. "Hampir 1 tahun kamu pindah ke Jakarta, menikah dengan Chelsea dan kesibukan kamu nggak ada putusnya." Entah terlalu kaget atau apa, Chelsea hanya bisa terdiam, mengaduk-aduk makanan di atas piringnya. "Cuma 2 bulan. Tugas gabungan, ini kasus besar." Diraihnya tangan Chelsea dan digenggam erat. "Saya mohon doa restu Oma dan Chelsea.
Tugas ini sangat penting. Insya Allah, saya bisa menjaga diri di sana. Oma Lucita menyadarkan tubuhnya di kursi, seraya mengalihkan pandangannya kepada Chelsea. Nak, kalau menurut kamu gimana? Bersedia ditinggal tugas? Sejenak, Chelsea mencoba mengatur napas, sebelum akhirnya menatap Oma sambil tersenyum tipis. Insya Allah. Sebagai seorang bayangkari, saya sudah bersumpah sedia menjadi yang kedua, karena yang pertama adalah keamanan negara. Ya sudahlah kalau gitu. Kamu berangkat bareng si Bambang. Iya, Oma. Pak Bambang selaku Wakapolri, ikut turun. Aman kalau gitu. Tapi, usahakan, tetap jaga komunikasi dengan Chelsea. Insya Allah. Obrolan Oma dan Arman terus berlanjut sepanjang aktivitas sarapan pagi ini. Namun, Chelsea seolah tak mendengar apa yang sedang dibahas, karena ia sibuk dengan isi pikirannya sendiri. Satu pertanyaan mulai terbersit dalam benaknya, apa ia akan baik-baik saja? Karena selama ini, Arman adalah satu-satunya alasan ia kembali ceria, setelah perpisahan dengan Waldan. Cuma 2 bulan, itu sangat sebentar. Bukan apa-apa, batin Chelsea terus meyakinkan diri. 1 jam setelah obrolan serius itu, mereka segera berbakat ke Mapolres, karena acara hari ini dikhususkan untuk Arman yang akan menerima kehormatan atas kerja kerasnya. Penghargaan kali ini adalah penghargaan pertama Arman setelah pindah tugas ke Jakarta. 69. Di barisan kursi paling depan, Chelsea tak pernah sekalipun mengalihkan pandangannya dari sang suami yang begitu gagah di depan sana. Ia bangga, tapi di satu sisi, ia terus gelisah. Chelsea, sapa Bu Kapolres. Galau ditinggal tugas, iya. Sesedikit, Bu. Wes, nggak usah dipikirin. Suamimu itu sangat berprestasi, semua demi masa depan kalian juga. Nanti, Arman pergi tugas, kamu gabung sama saya dan ibu-ibu pejabat lain, kita arisan bareng, shopping, jalan-jalan. Happy pokoknya. Iya, sahut seorang istri petinggi Polri lainnya. Kamu, nggak perlu sedih. Awal-awal memang sulit, tapi lama-lama pasti terbiasa. Asal duit lancar, kebahagiaan pun bisa dibeli. Chelsea tersenyum tapi isi kepalanya memikirkan hal yang bertolak belakang. Bagi sebagian istri abdi negara, uang adalah obat pereda rindu terbaik. Tapi, bagaimana dengan dirinya yang hanya menginginkan kasih sayang dan cinta, apa itu terlalu egois atau kurang realistis? Selamat pagi semuanya. Suara Arman yang sedang berdiri di belakang podium, membuat Chelsea kembali mengalihkan pandangannya, melihat suami yang siap menyampaikan pidato singkatnya. Saya Arman Firdaus, mewakili rekan-rekan saya, mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres beserta jajaran atas penghargaan yang diberikan. Kedepannya, saya dan tim akan bekerja dengan lebih baik. Salam, Sidik Sakti Indra Waspada. Suara gemuruh tepuk tangan terdengar menggema. Sebelum turun, saya mohon izin ke rekan-rekan dan Pak Kapolres. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada istri saya di sana. Pandangan Arman mengarah kepada Chelsea yang juga sedang melihat ke arahnya. Pak Kapolres nampak sangat antusias saat mempersilahkan Arman melanjutkan ucapannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk. Suara Arman mulai bergetar, menahan sesuatu yang bergejolak di dalam sanubarinya. Maaf. Untuk istri saya tercinta, Chelsea Amira Fazila. Terima kasih untuk semua kesabaran, keikhlasan dan dedikasi kamu sebagai bayangkari. Maaf,
Karena banyak hal yang tertunda di antara kita. Penghargaan ini, untuk kamu, sayang. Suara tepuk tangan terdengar riuh. Tisu, za. Tanpa mengatakan apapun, Chelsea menyambar selembar tisu yang disodorkan Bu Kapolres. Kepalanya tertunduk hendak menyeka air mata. Bersamaan dengan itu, acara utama pun selesai, dilanjutkan dengan jamuan di dalam ruangan. Acara hari ini disiarkan langsung di salah satu saluran televisi nasional dan sudah pasti ditonton banyak orang. Termaksud seorang wanita parubaya yang sedang asik mengunyah buah stroberi di ruang tengah rumahnya. Lihat tuh. Arman masuk TV, dapat penghargaan lagi. Lydia yang sedang tidak enak badan, hanya menoleh sebentar kemudian kembali fokus menyeruput teh hangat di cangkirnya. Kemarin ia sangat syok mendengar ucapan Chelsea, dan sekarang hatinya kembali tersiksa saat melihat Arman begitu bucin kepada Chelsea di depan banyak orang. Andai, hari itu Arman datang ke acara pertemuan kalian. Mungkin sekarang, Mama udah punya 70 mantu hebat. Cek, tapi sayang pesona kamu, kalah sama Wah yang gak berpendidikan gitu. Tahu gitu? Dulu kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, langsung sodorin ke Arman aja. Coba sekarang, kamu cari yang lebih baik dari Arman, biar Mama agak legaan dikit. Cengkraman tangan Lydia pada cangkir semakin kuat hingga buku-buku tangannya memutih. Ia bisa merasakan aliran panas dari ujung kaki ujung kepala hingga akhirnya. Prang! Cangkir tadi sukses membentur dinding ruangan, hingga pecah berhamburan di lantai. Bahunya naik turun, akibat tekanan dalam diri yang tak lagi bisa dikendalikan. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik pergi meninggalkan ruangan itu. Kamu kenapa?" teriaknya, tapi Lydia memilih untuk terus berjalan tanpa ada niatan untuk menoleh ke belakang. "Cek, gitu kalau dikasih tahu. Ngamok aja." Pagi tadi menerima penghargaan dan malam ini Chelsea kembali menemani Arman menghadiri acara di kedutaan. Setelah serangkaian acara selesai, mereka pulang ke rumah Bu Nur untuk menginap sekaligus Arman ingin berpamitan dan meminta doa restu mertuanya. "Buatkan untuk suamimu," ucap Bu Nur saat meraih paper bag berisi cake di tangan Chelsea dan langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin. "Setelah itu kamu istirahat. Besok pagi, Ibu masakin sup kesukaan kalian." "Iya, Bu." Sambil menahan sakit di kepalanya, Chelsea meraih gelas, dan toples gula. Sejenak, aktivitasnya terhenti, saat ia kembali memikirkan nasibnya jika Arman jauh darinya. Padahal hanya 2 bulan, tapi galaunya minta ampun. Sepertinya ini efek dari perasaannya yang semakin dalam kepada Arman. Cepat-cepat Chelsea kembali melanjutkan aktivitasnya menyeduh teh, kemudian kembali ke dalam kamar. Astaga, Chelsea sampai terkesiap di ambang pintu kamar saat melihat Arman dengan penampilan tak biasa, "Mas, itu gimana?" Ia berputar-putar, hingga daster yang ia pakai mengembang bak gaun Cinderella. "Udah cantik seperti istriku, belum. Dasterku bisa robek." Setelah menutup pintu, Chelsea mendekati Arman. Kegelisahan yang ia rasakan beberapa saat lalu mendadak lenyap, berganti gelak tawa, karena kekonyolan suaminya. "Ganti enggak?" geli liatnya. "Ya sudah bantuin. Ada aja kamu, Mas." Cangkir berisi teh tadi Chelsea letakkan di atas meja nakas. Kemudian kembali mendekati Arman, membantu membuka daster motif batik itu. Tepat saat berhasil melepaskan daster itu, tatapan Chelsea terpaku ke dada bidang Arman yang terpampang nyata di hadapannya. Gerakan bola matanya terus bergerak turun menyusuri lekuk Otnol TP3 Root yang begitu padat dan atletis. "Chelsea,
sayang. Arman melambai-lambaikan tangan di depan wajah istrinya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Aku mau ke kamar ibu sebentar. Tapi, ucapan Arman menggantung begitu saja saat Chelsea berjalan cepat ke arah pintu keluar. Ia pun enggan melarang, dan akhirnya membiarkan. 71. Namun, belum juga meraih kenop pintu, Chelsea kembali mematung. Sesuatu dalam dirinya kembali bergejolak, tak bisa ia tahan. Ia kembali berbalik badan, melangkah mendekati Arman. Nggak jadi ke kamar, Ibu. Bukannya menjawab, Chelsea terus berjalan, semakin dekat. Dengan cepat ia mengulurkan tangan, menarik tekuk leher belakang Arman. Dengan kaki yang sedikit menjinjit, ia menyatukan indera pengecap mereka. Mendorong ke arah dinding ruangan. Manny tiga sapnya lebih dalam lagi. Keagresifan Chelsea membuat sekujur tubuh Arman meremang. Namun, semuanya hanya bertahan beberapa saat, sebelum akhirnya ia menyadari jika cairan bening mengalir dari sudut mata Chelsea. Arman mengakhiri tautan itu, mencengkram kedua sisi bahu istrinya. Kamu kenapa? Lagi-lagi Chelsea tidak menjawab. Ia kembali Arman, menariknya ke atas tempat tidur. Daster yang melekat padanya, kini telah dihempas hingga teronggok di lantai. Chelsea, kamu. Ucapannya tak bisa berlanjut, karena Chelsea kadung menindih dan Manny tiga sap B. Birnya. Arman mulai merasa ada yang tidak beres, secepat kilat ia mengubah posisi mereka. Sekarang Chelsea berapa tepat di bawah kungkungannya. Chelsea. 72. Aku cuma, tangan Chelsea mengusap lembut wajah suaminya. Mencoba untuk meredakan air mata yang terus mengalir begitu saja. Bibirnya hendak berucap, tapi logikanya mengigatkan agar ia tetap pada pendirian. Tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng. Keadaan meminta raganya untuk bertahan meski sebelum berpisah pun, rindu sudah teramat menyiksanya. Chelsea, kamu kenapa? Chelsea kembali tersentak, menatap Arman yang masih bertahan di posisi yang sama. Ia tahu pria itu tidak akan lega sebelum mendengarkan isi hatinya. Haruskah ia menjelaskan keinginannya? Aku hanya merindukan kamu, Mas. Setiap hari aku merindukan kamu. Terus, setelah ini, aku harus gimana? Dagunya kembali bergetar seiring dengan buliran cairan bening yang kembali mengalir dari sudut matanya. Aku juga selalu merindukan kamu, Sa. Kalau gitu jangan pergi. Arman menundukkan pandangan, kemudian kembali mantap Chelsea. Cuma sebentar. Yakin sama aku. Setelah tugas penting ini selesai, kita akan lebih sering bersama. Mas janji. Kap. 1, 2, hingga 3 kecupan diberikan Arman di Bir Chelsea. Mengusap wajahnya, menatapnya dengan lekat. Dalam 2 bulan, ada 60 hari, dan setiap harinya, kamu boleh menulis satu keinginan yang harus kita realisasikan bersama, setelah Mas kembali dari tugas. Yakin, bisa nurutin? Iya, sayang. Kata-kata yang tertata dengan lembut, tatapan penuh cinta dan perlakuan yang menghanyutkan membuat Chelsea luluh begitu saja. Ya, ia terlanjur begitu mencintai sosok tangguh ini dengan seluruh hati dan jiwanya. Hingga ego besar dalam diri pun tak mampu mengalahkan perasaan yang ia punya. Tangan Chelsea kembali menarik bahu Arman, menuntunnya menyatukan indera pengecap mereka. Malam ini, ia ingin menikmati semua yang ada pada diri Arman, memuaskan rindu yang menggebu, memanjakan mata dengan menatapnya sepanjang malam. Di tempar lain,
Kerabat yang selama ini membantu mengurus bisnis-bisnis mendiang Andi Malarangeng kakek Arman, masih berkumpul di ruang keluarga kediaman Oma Lusita. Beberapa jam yang lalu, Oma Lusita baru saja menyampaikan keinginannya untuk menyerahkan semua tanggung jawab bisnis keluarga kepada cucu menantunya, Chelsea. Tentunya, keputusan itu ditentang keras oleh semua anggota keluarga. "Beliau sudah tidur?" tanya Nyonya Nera kepada sepupunya yang baru saja mengecek Oma Lusita di dalam kamarnya. "Sudah, Kak. Duduklah." 73. Situasi hening beberapa saat, sebelum seorang pria berkimis tebal nan hitam, menghentak meja dengan kepalan tangannya.